Halo sahabat desa, apa kabar semuanya? Saya doakan semoga kita sehat-sehat selalu dan masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam dari desa untuk yang di kota. Masih seperti biasa ya sahabat ya, pastinya masih seputaran kopi. Karena saya merupakan petani kopi, jadi saya ingin sedikit berbagi informasi seputaran kopi sahabat ya. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan sama sahabat, saya bukan ahlinya kopi, juga bukan pakarnya kopi. Jadi saya mohon maaf sama sahabat ya apabila informasi yang saya sampaikan ini kurang bermanfaat sahabat. Apa yang saya sampaikan yaitu yang terjadi yang saya kerjakan di tempat saya ini sahabat. Buat sahabat yang baru singgah di channel YouTube ini, tetap saya mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat ya. Jadi begini sahabat, hari ini saya ingin berbagi informasi tentang seputaran kopi, yaitu mungkin sahabat sering ya lihat kalau saya di sini namanya itu karat kopi sahabat ya, yang melingkar di kopi itu kemudian seperti karat begitu. Nah, itu merupakan penyakit kopi sahabat. Kira-kira apa sih penyebabnya? Jadi tetap ikuti aktivitas saya. Baik sahabat desa, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, saya ingin sedikit berbagi informasi tentang mungkin kalau petani kopi sama-sama sudah pernah mengalami ya, yaitu karat kopi sahabat. Nah, seperti ini sahabat bisa lihat ya, mudah-mudahan gambarnya jelas ya sahabat ya, karena apa namanya, saya cuma menggunakan kamera HP ya, belum mampu untuk membeli kamera yang baru sahabat. Oke, mungkin kalau petani kopi sudah pernah mengalami hal seperti ini, yaitu karat kopi. Kenapa saya sebut, kalau di sini namanya karat kopi ya sahabat ya, kenapa disebut karat kopi? Karena di bagian buahnya ini itu dilingkari dengan seperti hama kuning-kuning begitu sahabat ya, hama kuning-kuning begitu. Jadi seperti karat-karat yang menempel di bagian kulitnya itu sahabat ya. Jadi kira-kira apakah ini bagus untuk kopi atau apakah kira-kira ini tidak bagus untuk kopi? Jadi begini, kalau pada saat seperti ini sahabat, masih masih apa namanya, masih kecil seperti ini, itu masih bisa ditanggulangi sahabat ya. Maksudnya dalam artian masih bisa untuk diperbaiki. Jadi buah-buah yang karat-karat seperti itu sahabat ya, itu bisa diperbaiki kemudian dengan melakukan penyemprotan ya sahabat, bisa lihat sendiri karat-karat ya, buahnya terlingkar oleh penyakit karat ya sahabat ya. Jadi kopinya itu tidak bisa bagus sahabat, bisa lihat. Oke, jadi kira-kira apa penyebabnya kok kopi bisa seperti ini? Baik sahabat, pertama yang ingin saya sampaikan, ini di tempat saya transmigrasi ya, saya melakukan apa namanya, melakukan pekerjaan menanam kopi ini, sehingga beberapa kali saya menemukan kopi yang seperti ini sahabat, kopi yang seperti ini. Jadi sebenarnya ini merupakan salah satu penyakit kopi juga sahabat, tapi saya bilang penyakit kopi ringan karena apa, dia cuma menyerang bagian luarnya saja. Tapi bisa juga apabila tidak di apa namanya, tidak ditangani dengan baik, maka kopinya itu biasanya keras sahabat, dalam artian keras pemetikan, kemudian karat-karatnya ini membuat kopi lama merahnya. Jadi kalau teman-teman lainnya sudah merah, nah yang karat-karat, yang kena karat-karat seperti ini itu biasanya lama merahnya. Jadi prosesnya itu cukup lama karena tidak bisa merah-merah, karena ya itu terlilit karat-karat seperti itu sahabat ya. Baik, setelah saya melakukan apa namanya, bukan melakukan penelitian tidak sahabat ya, setelah saya lihat-lihat ternyata yang menyebabkan kopi berkarat ini pertama itu terlalu rimbun sahabat, terlalu rimbun seperti ini. Jadi begini, kenapa saya bilang begitu, karena di tempat saya ini kopi robusta ya sahabat ya, kopi robusta sistem punggem, sistem punggem yang tidak disambung, yang cuma dipelihara tunas ranting-ranting produktifnya saja. Jadi sahabat bisa lihat sendiri ya, ini rimbun sekali antara tunas ranting dengan tunas cacing, itu sudah tidak bisa dibedakan lagi karena sudah sama-sama besar ya. Nah sahabat bisa lihat sendiri,
sudah sama-sama besar. Jadi selain apa namanya, selain pemangkasan yang rutin, maksudnya dalam artian pemangkasan itu penting ya sahabat ya, untuk memisahkan antara tunas ranting produktif dengan tunas cacing. Itu sangat penting sahabat. Karena apa? Buah yang seharusnya berbunga, kemudian mau menghasilkan seperti biji-biji merica begini, masih tertutup dengan ranting-rantingnya yang tidak produktif sahabat ya, seperti tunas cacing, seperti apa, itu biasanya akan menyebabkan flek atau karat-karat seperti ini. Jadi tidak terkena cahaya sinar matahari karena terlalu rapat, jadi dia berkarat seperti ini sahabat ya. Jadi sahabat nggak perlu takut ya, ini apa namanya, bukan penyakit sahabat, bukan penyakit kopi yang terlalu serius karena dia cuma menyerang bagian luarnya. Tapi sahabat, biasanya kopi yang seperti ini diiringi dengan cendawan atau daun-daun kopi yang yang mau layu-layu begitu sahabat. Nah, itulah saya bilang kalau di bagian kopinya tidak bermasalah, dia akan tetap merah, walaupun terlambat dia tetap akan menghasilkan. Tapi yang rawan itu di bagian luarnya seperti ini sahabat. Sahabat bisa lihat kopi saya ini mulai kena apa ya, cendawan ya, kuning-kuning apa, hangus-hangus, jamur sahabat, jamur ya, seperti kena jamur daun. Nah, itu bukan perkara apa sahabat, walaupun kita melakukan penyemprotan mulut apa, kalau rapat tidak diwiwil, dia akan terserang jamur-jamur daun juga. Itulah yang menyebabkan buahnya berkarat, kemudian daun-daunnya seperti ini juga sahabat yang terjadi. Jadi ini tidak semua ya, ini sahabat bisa lihat kopi-kopi saya itu bagus-bagus sahabat ya, hijau-hijau, tidak semua sahabat, kopi saya tidak semua terkena apa namanya, terkena cendawan daun dengan biji yang berkarat itu ya, tidak semua. Tapi ini kebetulan ada di tempat saya satu pohon ini, saya jadikan sampel, mudah-mudahan bisa membantu sahabat-sahabat yang ada di luar sana. Jadi sahabat, unsur pertamanya kalau saya yang mengalami itu terlalu rapat, pewiwilannya tidak dilakukan secara bagus, sehingga menyebabkan terjadinya karat biji ya sahabat ya. Dapat bisa sendiri karat-karat biji seperti ini, itu karena terlalu rapat, pencahayaannya tidak dapat, kemudian daunnya juga terkena jamur daun ya sahabat ya, jamur daun, upas, biasanya embun upas yang menyebabkan hal seperti ini. Kalau untuk daun kita bisa melakukan perawatan dengan menyemprotnya sahabat ya. Ini disemprot mungkin berapa bulan kemudian dia akan pulih ulang. Tapi kalau yang sudah kena seperti ini ya sahabat ya, ini tidak mau sembuh, dia akan menghasilkan tunas ranting yang baru, kemudian akan hijau. Ini biasanya rusak sahabat ya, seperti ini dia sudah rusak, kemudian akan menghasilkan tunas-tunas ranting yang baru. Setelah berapa bulan kemudian maka akan menghasilkan yang bagus. Jadi sahabat tidak perlu takut ya apabila kopi sahabat ada yang terkena karak daun, karak biji, kemudian terkena juga upas daun ya sahabat ya. Nggak usah khawatir, nggak usah panik, cukup melakukan penyemprotan saja. Terserah sahabat pakai penyemprotan apa, pakai NPK cair juga bisa seperti umumnya. Kemudian untuk biji-biji bisa juga penyemprotannya pakai sejenis tanaman keras ya, obat tanaman keras maksud saya. Jadi bisa menyembuhkan penyakit-penyakit ini sahabat. Tidak semua sahabat tadi yang saya sampaikan ya, ini mau tak kasih lihat lagi. Nah, ini kopi-kopi saya sahabat ya, ini yang perawatannya cukup bagus dalam artian pencahayaannya dapat, pemeliharaannya dapat, jadi tidak terserang penyakit sama sekali. Ini sahabat bisa lihat nih, wah bagus-bagus sahabat ya, hijau-hijau. Ini mungkin berapa bulan lagi ya sudah mulai panen. Ini kita mau kasih lihat, wah bagus ya sahabat. Ini kopi-kopi saya ya, lumayan lah sahabat, karena sekarang kopi sudah lumayan mahal ya, lumayan mahal. Jadi kira-kira bisalah untuk membeli pupuknya ya sahabat ya, untuk membeli pupuknya. Jadi perawatannya itu harus rutin, harus bagus, karena yang mau kita ambil itu hasilnya sahabat.
Oke sahabat, mungkin seperti itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi sahabat ya, saya mohon maaf apabila informasi yang saya sampaikan itu kurang bermanfaat. Tapi percayalah sahabat, yang saya sampaikan ini yang terjadi di tempat saya transmigrasi, yang nggak jiplak sana, yang nggak jiplak sini. Jadi saya benar-benar mengalaminya di tempat saya transmigrasi ini sahabat ya. Kalau sahabat mau tanya-tanya apa, sahabat bisa komen. Oke sahabat, terima kasih banyak sudah mengikuti aktivitas saya. Salam anak transmigrasi.